Beberapa waktu lalu kami berjumpa dengan pengurus masjid, secara khusus Bapak Ketua. Ada dialog yang mengesankan perlunya pengokohan bahasan tentang sholat berjamaah. Maka kita potong lagi bahasan kita sebelumnya tentang seluk-beluk iman dengan hari akhir. Maka pertemuan ini dan beberapa pertemuan ke depan, insya Allah kita akan mengokohkan bahasan tentang sholat berjamaah kembali. Walaupun memang jauh sebelumnya sudah kita bahas, tetapi mungkin ada beberapa sisi yang butuh kajian ulang dan pengokohan. Pertama, Bapak dan Ibu, ibadah sholat seperti yang dibahasakan oleh ulama tasawuf Ibrahim bin Adham rahimahullah, bahwasanya fisik sholat itu terdiri dari ibadah-ibadah berupa bacaan, ucapan, perbuatan. Itu semua dipahami sebagai fisik dari sholat. Maka digambarkan seperti kita makhluk hidup, kita tidak hanya hidup dengan fisik tapi dengan ruh. Jadi adanya bacaan, adanya gerakan dalam sholat itu fisiknya. Ruh yang menjadikan sholat itu hidup adalah sifat khusyuk, sifat merasa tunduk kepada Allah Ta'ala dalam ibadah sholat itu sendiri. Maka di bagian ini kita memahami hadis Nabi SAW, mendatangi sholat jamaah itu harus dengan sifat tenang dan sopan. Bahasa hadis di sini sangat jelas. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bil wiqar was sakinah. Bila kamu mendatangi sholat, datanglah dengan sopan dan tenang. Fama adraktumul imam fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Seberapa kamu mendapati imam, maka langsung sholat bersama imam. Dan seberapa yang luput maka sempurnakan. Orang yang datang sholat dengan tetap tenang, sopan, detak jantung dia normal. Beda dengan orang, karena memang ya kita memahami bahasa ulama fikih, mendapatkan rakaat dengan mendapatkan ruku. Sehingga sebagian orang supaya dapat ruku bersama imam nyoba gagih gitu. Itulah buat pacu detak jantung, sehingga ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar, dia hanya melafazkan saja. Rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala mungkin tidak ada. Demikian juga ketika dia ruku. Padahal kita sholat jamaah secara bahasa Nabi, memang kita akan mendapatkan di situ pahala 25 kali lipat, di sebagian riwayat 27 derajat. Tapi kadar derajat dan 25 kali lipat ini tidak akan sama antara satu orang dengan orang lain. Kenapa? Karena menghadap Allah sangat butuh kepada rasa tunduk tersebut. Ini dalam konsep manusia saja sudah kita rasakan. Menteri pasti tunduk dengan bahasa atasannya presiden. Karyawan pasti tunduk dengan bahasa direktur. Nah, bagaimana dengan kita? Kita dengan Tuhan bukan lagi sekedar majikan dengan bawahan, tetapi adalah yang maha mencipta dengan ciptaannya. Sehingga dalam kajian tauhid terdahulu, secara dasar pemahaman sifat adil bagi Allah, Allah tetap adil menyiksa orang soleh, Allah tetap adil memasukkan ke surga orang yang durhaka. Kenapa? Terserah Allah berbuat dalam kekuasaannya. Tetapi kita berbahagia terkait dengan tauhid dahulu, bahwasanya Allah membuat peraturan kepada dirinya sendiri. Tidak ada yang ngatur Allah, tapi Allah membuat peraturan kepada dirinya sendiri, bahwasanya dia tidak mengingkari janji, dan Allah sudah menjanjikan kenikmatan, kebahagiaan untuk yang taat serta siksaan azab bagi yang durhaka. Maka ini yang membahagia kita, bahwasanya Allah membuat aturan untuk dirinya sendiri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka Bapak dan Ibu, disinilah pentingnya mengusahakan sholat khusyuk. Sholat itu ada ruhnya. Kalau tidak, maka dia hanya menjadi sholat yang ada fisiknya tapi tidak ada ruhnya. Itu gambarannya seperti bahasa Ibrahim bin Adham. Kita bahasa zaman dahulu begitu. Ada orang memuliakan seseorang dan dia memberi hadiah. Hadiahnya itu seorang budak. Budak itu mungkin saja gagah fisiknya, kekar, taguk badan gitu. Budak ini berguna karena dia punya ruh, bisa disuruh karajo gitu. Tapi kalau budak yang dia kedepankan ini kekar badannya, bagus rupanya, tapi tidak punya ruh, itu justru pemberian yang merupakan penghinaan. Guna budak mati. Maka sholat kita tanpa ruh dibahasakan oleh beliau sama dengan mengedepankan
mengsesajenkan, kalau boleh kita pilih bahasa seperti itu, mengsesembahkan kepada Allah sesuatu yang mati. Maka di situ pentingnya salat khusyuk. Sehingga Nabi SAW mengokohkan makna khusyuk ini dimulai dari datang kepada salat itu dengan tenang, tidak perlu bergagih. Walaupun orang sudah iqamah, kenapa? Kita sudah dapat ketentuan, sabara dapat ikuti imam, sabara luput nanti sempurnakan. Kaidah yang mudah. Nah, ini justru kita dapati sebagian ada jamaah yang datang, imam mungkin di posisi sujud begitu. Nah, dia mikir, dan pikir ini sudah datang dari syaitan. Kenapa? Karena melanggar hadis Nabi SAW. Bagaimana itu? Sujud tidak jadi hitung rakaat dah, mau tunggu setelah imam tagak gitu. Itu secara tekstual menyalahi hadis Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan seberapa dapat imam maka langsung sholat. Fama adraktumus sholat, fama adraktumul imam fasallu. Sebagaimana kamu dapatkan imam maka sholat. Huruf fa dalam bahasa Arab yang berarti maka, yang menuntut adalah tatabu, langsung. Jadi kita dapat imam sujud, langsung sujud. Tidak perlu bahas dapat rakaat, tidak dapat rakaat. Kita kan dapat kemuliaan. Orang ini masbuk terlambat, justru sujudnya jadi berlebih. Dia punya ruang pahala, sujudkan yang rukun sujudnya saja. Membaca tasbih hukumnya sunnah. Dia dapat pahala sunnah ketika sujud bersama imam walaupun tidak dihitung rakaat. Dia membaca mungkin subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbina wa bihamdika allahumma ghfirli. Kita main logika saja sedikit jamaah. Seandainya satu dosa bisa dihapus dengan satu istighfar, maka sujud yang berlebih ini, karena dia jadi masbuk, jadi sujudnya berlebih gitu, dia dapat pengampunan satu dosa lagi. Dia langsung sujud bersama imam. Maka model imam dapat dakwah jamaah, langsung ikuti. Tidak dibahas dapat rakaat atau tidak, langsung ikuti. Karena itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah semua, ini perlu jadi perhatian kita bersama. Masuk langsung di keadaan apa adanya dengan imam, tidak nunggu imam berdiri. Nah demikian juga tidak ngejar-ngejarkan imam ruku. Dari tangga sedang orang Fatihah, rasa-rasa imam berruku, nyoba lari gitu. Berlari sesaango. Panganannya ke Tuhan tidak ada, non panganan cuma ada rukunya imam. Bukan lagi soal menghadap Allah Ta'alanya. Maka begitu pentingnya menjaga khusyuk dengan datang sholat dengan tenang. Ini hal pertama yang kami rasa perlu untuk kita garis bawahi. Yang kedua adalah soal bahwasanya kita ini, ibadah ini mencontoh malaikat yang sudah ada ibadah ini sebelum kita. Dari bahasa Nabi kita dapati Allah menyukai kita membuat soft seperti malaikat. Di sana sahabat bertanya, bagaimana membuat soft seperti malaikat? Kanu yutimuna sufufal ula. Mereka memenuhkan soft terdepan. Maka di situ dipahami, selama ada ruang kosong di soft pertama, tidak boleh membuat soft kedua. Maka tugas kita sebagai jamaah ketika datang ke masjid harus memperhatikan sentral di belakang imam, kemudian kanan kiri. Kalau ada ruang kosong, kita tidak boleh bikin soft di belakang sebelum yang di depan penuh. Pengecualian ini hanya misal terjadi ketika ruang untuk soft depan itu satu orang, kita berdua. Maka di sini ulama beda pendapat. Imam Baihaqi mensahihkan hadis itu bahwasanya tidak boleh sholat sendirian di belakang imam. Pilihan dia adalah dia harus maju menutup soft yang ada, atau kalau ruang itu tidak memadai, dia membawa satu orang yang di depan untuk berdua dengan dia. Itu hanya pengecualiannya. Di luar itu, selama ada ruang kosong di depan, dia harus isi. Tidak boleh tidak. Dan bahkan di bagian ini penting pula kita menjaga soal lurus dan rapatnya soft. Untuk karunia depan ini saja Allah memilihkan bahasa kepada kita dengan bahasa sholawat, penghormatan. Bahasa Nabi, innallaha yusalli ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada mereka yang ada di shaf pertama. Sehingga di bagian ini Nabi mengabarkan seandainya pahala itu dizahirkan, dan kami cukup sering membahasakan pahala itu adalah mata uang akhirat, pitih akhirat begitu.
Kalau pahala dizahirkan, maka pasti kata Nabi, kita seandainya tidak bisa dapat azan yang memang sudah ditentukan petugasnya ini, tidak bisa dapat soft pertama ini, kecuali harus loterian, undian, kita pasti mau. Lau ya'lamun nasu ma fil azan was-saffil awwal summa lam yudrikuha illa ayastahimu lastahamu alaih. Seandainya manusia, umat ini tahu kata Nabi, keutamaan dari mengumandangkan azan, keutamaan berada di soft pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan itu kecuali harus loterian, undian, pasti mereka mau melakukannya. Nah, Allah sembunyikan. Surah Alif Lam Mim Tanzil Sajadah menegaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu diri pun, satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka, apa yang Allah sembunyikan bagi dia berupa hal-hal yang qurrat a'yun, akan menenteramkan, menyejukkan mata nanti di akhirat. Tidak ada yang tahu. Allah sembunyikan. Sehingga kita tidak bisa mengukur di antara kita semua ini siapa yang paling banyak dan nanti paling kaya di akhirat, yang tingkat surganya lebih tinggi. Tidak ada tahu. Maka tugas kita hari ini hanya beramal seikhlas-ikhlasnya agar Allah tidak berhitung jawab, sehingga Dia memberikan pahala bighairi hisab, tanpa hitung-hitung. Kasih sebanyak-banyaknya, tidak hitung-hitung. Maka jamaah semua, itu caranya memang dengan mengejar keutamaan. Nah, tadi kita bahas soal datang dengan bertanang itu tentu bisa kita siasati lebih awal, seperti bahasa Imam Ghazali rahimahullah. Ya, datang lebih awal, kalau bisa sebelum azan berkumandang. Hanya keadaan uzur saja mungkin kita terpaksa terlambat, seperti saya biasanya dapat soft pertama tadi, jadi soft ketiga saya terlambat 1 rakaat. Ada keadaannya kita memang terlambat, tapi kita usahakan bagaimana kita datang bertanang lebih awal dibanding waktu sholat itu sendiri. Bapak dan Ibu, kami cukupkan dengan waktu terbatas ini. Terima kasih atas perhatian. Ini akan bersambung insya Allah. Semoga majelis sedikit ini kita tidak hanya nyari ilmu, tapi nyari hasanat, pahala dan rahmat Allah Ta'ala dengan majelis yang sedikit ini. Kami tutup. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.